Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Padur. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Saya tidak bisa menampik sepanjang hidup saya. Sudah pernah beberapa kali mengalami gangguan gaib yang entah sudah beberapa kali saya alami. Mulai dari gangguan biasa sampai gangguan, sampai membutuhkan campur tangan pertolongan orang lain. Mulai dari sosok anak kecil yang tidak terima karena binatang kesayangannya nyaris saya tangkap, sampai hantu wanita yang dulu sempat mampir di kehidupan saya, meminta saya. Tapi sampai saat ini, saat saya menulis tulisan ini, ada bagian dari diri saya, dari diri saya yang lain yang masih menolak hal ini. Dunia lain ataupun yang disebut dunia gaib masih terlalu tabu bagi saya. Padahal saya sendiri sudah tidak asing dengan hal ini. Sampai akhirnya saya mendapatkan jawaban dari seseorang. Beliau menyebut apa yang saya alami ini dengan sebutan padur, di mana batas dua dunia dipertanyakan. Bila saya menyelam ke dalam ingatan masa lampau saya jadi mengingat satu kenangan di mana itu adalah pertama kali saya mulai bersentuhan dengan hal gaib. Iya, saya masih ingat betul saat melihat wanita mengenakan pakaian putih berambut panjang sedang berlutut membelakangi saya. Ini sedikit menggelitik tapi cukup membuat merinding, terutama bila memikirkan bahwa apa yang saya lihat adalah saat di mana matahari masih di atas kepala. Siang hari bolong loh. Tak hanya itu, saya sedang bersama kawan lainnya, lebih dari 5 anak. Jadi, apakah hantu benar-benar muncul di waktu malam? Rumah saya berjarak tak jauh dari kuburan. Di depan rumah saya ada lahan luas, lahan milik Bu Rombe. Kalian tahu siapa Bu Rombe? Dari lahan Bu Rombe bisa melihat langsung ke arah gerbang kuburan. Saya yang pertama melihat, lantas berhenti, mematung memandangi ke sosok misterius tersebut untuk membenarkan apakah yang saya lihat itu benar-benar saya lihat. Saya lalu memanggil sepupu saya. Bertanyalah kepada sepupu saya, "Iku siopo? Itu siapa?" Sepupu saya juga melotot dan bingung. Melihat bersama-sama ada keinginan untuk mendekati. Serius, waktu itu saya sudah berjalan perlahan-lahan mendekat. Mungkin penasaran, tapi untungnya saat itu sepupu saya menghentikan. Dia lebih memilih memanggil si Mbah, kakek saya yang kebetulan sedang berkebun di samping. Pergilah saya ke kakek bersama sepupu saya. Kami memaksa orang tua yang cukup renta itu untuk ikut melihat ke sosok wanita yang membelakangi kami tepat di area kuburan. Saat kami menunjukkan itu kepada beliau, sosok itu hilang lenyap, benar-benar tidak ada di tempatnya. Aneh.
Saya dan sepupu bengong. Kakek ngedumel, malah bilang kalau kami sedang mengerjainya. Saya bertanya ke sepupu untuk membenarkan apakah penglihatan saya menipu. Sepupu hanya menjawab, apa yang saya lihat juga dia lihat. Tapi bagaimana sosok misterius itu bisa menghilang? Entahlah. Sampai sekarang tiap saya ingat hal itu, antara geli dan tidak habis pikir. Lalu semakin dewasa, saya masih mencoba berpikir secara rasional, meski pengalaman saya dengan dunia spiritual itu semakin banyak. Disinilah saya bertemu dengan inisial Bono, seseorang yang akan saya ceritakan hari ini. Pertama kali saya kenal dengan Bono karena teman saya, seorang perempuan rekan kerja yang sedang dipelet oleh seorang laki-laki. Teman saya berkata bahwa sudah 1 minggu dirinya merasa aneh. Merasa setiap malam dia melihat ada seorang wanita tua yang berdiri di depan jendela kos. Tak hanya itu saja, saat di kamar mandi terkadang dia merasa diawasi. Sesuatu memandangnya dari atas celah genting. Wujudnya menyerupai sosok berbalut kain kapan yang beraroma sangat busuk sekali. Namun setiap dia di samping lelaki, sebut saja Doni, dia merasa aman. Teman saya hanya berkata, antarkan saya ke sini. Saat itu waktu menunjukkan hampir tengah malam. Saya merasa aneh, tidak biasanya anak itu seperti ini. Karena kasihan, akhirnya pergilah saya menjemput dia. Dan sampai saat di depan kos miliknya, saya melihat dia menangis. Setelah itu dia meminta saya agar segera pergi tanpa memperhatikan apa yang ada di dalam kamarnya. Saya menurut saja. Saat motor mulai melaju, iseng-iseng saya melihat ke belakang di mana pintu kos tidak ditutup olehnya. Di sana saya melihat seseorang berdiri di sana. Itu adalah dia. Wujudnya sama persis. Tapi teman saya yang duduk di belakang langsung mengatakan, "Enggak usah dielok, cepetan. Tidak usah dilihat, cepetan jalan." Selama perjalanan saya tidak bicara sama dia. Badan saya sebenarnya merinding, bingung. Yang saya bonceng ini sebenarnya siapa? Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah di sebuah rumah yang sederhana. Teman saya turun lalu mengetuk pintu, memanggil nama, "Om, Om." Saya cuma melihat, mencoba mencerna di mana ini sebenarnya. Keluarlah laki-laki berkumis tebal, separuh baya. Di sini anehnya, entah bagaimana ceritanya, mungkin teman saya sudah menghubungi sebelum lewat WA. Karena laki-laki paruh baya yang kami temui seperti tahu kedatangan kami. Lebih aneh lagi saat menyuruh kami masuk, di mana dia memanggil nama teman saya, sebut saja inisial Mita. Juga nama saya. Orang yang seperti bapak-bapak pada umumnya, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Saya hanya diam mendengarkan, sedangkan Mita mulai menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Saat itu dimulai melakukan gerakan-gerakan seperti di TV. Saya yang melihat waktu itu tertawa. Mungkin saya tidak sopan, tapi saya
sudah tidak tahan untuk tidak tertawa. Maksud saya, bahkan sampai saat ini setiap melihat beliau membantu orang, termasuk membantu saya dengan gerakan-gerakannya, saya selalu tidak bisa menahan tawa dibuatnya karena absurd. Tapi si bapak tidak marah. Beliau tetap melakukan yang entah apa itu, lalu dimulai mengatakan kalau di sekitar tempat kosnya ada yang menanam kain kapan, diisi segenggam tanah kuburan di mana di dalamnya diisi rambut Mita. Hal ini membuat lelembut menggerumuni tempat tinggalnya. Saat malam hari, sosok wanita tua akan memainkan rambutnya, membelai seperti cucunya sendiri. Namun yang sebenarnya makhluk ini lakukan adalah menyakiti Mita perlahan, menanam penyakit yang saat ini mulai menyerang tubuhnya. Saya yang mendengar hal ini mulai serius. Bapak ini akhirnya setuju membantu Mita. Tapi Mita harus membawa bapak ini ke tempat kos. Disinilah saya mulai percaya bahwa bapak ini bukan orang biasa, benar-benar di luar nalar. Tapi cerita Mita ini akan saya ceritakan lain kali karena ceritanya cukup panjang. Mungkin di bagian kedua yang memiliki judul Padur ini. Malam ini saya hanya ingin menceritakan Padur tentang bapak yang saya panggil dengan Pak Bono. Dengan Pak Bono ini dan apa saja saya dapat dari kisah beliau sampai di titik ini. Itulah cerita Badur bagian pertama. Ikutin terus Radio Jurig bagian kedua yang memiliki judul cerita Padur, yang mengisahkan seorang wanita yang bernama Mita. Terima kasih buat teman Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar teman Radio Jurig bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seram lagi dan lebih seru lagi. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.